Yang pertama itu identifikasi masalah, pengelolaan jadwal kegiatan di lingkungan organisasi kampus masih dilakukan secara manual dan tidak terpusat, sehingga seringkali menimbulkan ketidaksesuaian jadwal, keterlambatan penyampaian jadwal, hingga terjadinya bentrok antar kegiatan. Perubahan-perubahan jadwal yang terjadi juga tidak selalu tersampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, yang mengakibatkan pada kesalahan komunikasi dan menurunnya efektivitas terhadap pelaksanaan kegiatan. Masalah ini sering terjadi dalam proses perencanaan, pencatatan, dan penyebaran jadwal kegiatan pada organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa, maupun kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan kampus. Pihak yang terlibat meliputi mahasiswa atau anggota organisasi sebagai penerima informasi, pengurus atau admin sebagai pengelola jadwal, serta dosen atau pembina sebagai pihak yang memantau atau terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan dari sistem pengelolaan jadwal. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan. Dalam sistem pengelolaan jadwal ini, terdapat beberapa informasi penting yang harus tersedia agar jadwal dapat dipahami dengan jelas oleh pengguna. Informasi tersebut meliputi yang pertama itu nama kegiatan. Ya, nama kegiatan ini digunakan untuk mengetahui jenis atau judul kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu tanggal kegiatan, berfungsi untuk mengetahui kapan kegiatan tersebut berlangsung. Lalu yang ketiga, waktu mulai dan selesai. Ini berfungsi agar pengguna dapat mengatur waktu dan menghindari bentrokan dengan kegiatan yang lainnya. Yang selanjutnya itu lokasi kegiatan, yaitu digunakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya itu penanggung jawab kegiatan, berfungsi untuk mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Lalu keterangan tambahan. Keterangan tambahan ini digunakan jika terdapat informasi khusus seperti perubahan jadwal atau catatan penting lainnya. Lalu yang kedua, ada data yang perlu dicatat atau disimpan. Nah, agar sistem dapat berjalan dengan baik, data yang dicatat dan disimpan meliputi data kegiatan yang berisi informasi umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Eh, yang pertama itu ada data kegiatan, yaitu untuk menyimpan jadwal secara lengkap. Lalu yang selanjutnya yaitu data waktu dan tanggal. Ini berfungsi untuk menyimpan detail jadwal secara lengkap. Lalu yang selanjutnya yaitu data lokasi. Data lokasi ini berfungsi agar pengguna mengetahui tempat kegiatan berlangsung. Lalu yang selanjutnya yaitu data penanggung jawab ini untuk mencatat pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu data perubahan jadwal. Ini digunakan untuk mencatat jika terjadi perubahan waktu, tanggal, atau lokasi kegiatan. Lalu, penyimpanan data ini bertujuan agar informasi jadwal dapat dikelola dengan baik dan mudah diperbarui. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ketiga, penggunaan sistem. Sistem pengelolaan jadwal ini akan digunakan oleh beberapa pihak. Yang pertama adalah mahasiswa atau anggota organisasi sebagai pengguna utama yang melihat jadwal. Yang kedua adalah pengurus atau admin yang bertugas mengelola dan yang mengatur, yang memperbarui jadwal. Lalu yang ketiga itu ada dosen atau pembina yang dapat menggunakan sistem ini sebagai pengguna opsional untuk membantu memantau jadwal kegiatan. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, sistem pengelolaan jadwal dapat diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usulan solusi. Yang pertama yaitu ada ide solusi teknologi informasi. Nah, ide solusi berbasis teknologi informasi ini yang diusulkan adalah pengembangan sistem pengelolaan jadwal kegiatan digital. Pengembangan sistem pengelolaan jadwal kegiatan digital sederhana berbasis web atau bisa juga aplikasi mobile yang dimana fungsinya itu sebagai media terpusat untuk pencatatan, pengelolaan, dan penyampaian informasi jadwal kegiatan kepada seluruh pengguna secara efektif dan terintegrasi. Lalu yang kedua yaitu ada cara kerja sistem. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, admin dapat menambahkan jadwal kegiatan. Nah, jadi admin ini menambahkan jadwal kegiatan ke sistem. Nah, yang kedua, jadwal tersebut tersimpan di dalam sistem. Yang ketiga, pengguna dapat melihat jadwal secara real time. Nah, yang keempat, jika ada perubahan, admin memperbarui jadwal.
Lalu yang kelima, yang terakhir, pengguna mendapatkan informasi jadwal terbaru. Nah, adapun yang ketiga yaitu manfaat sistem. Manfaatnya yang pertama adalah menghindari adanya bentrok jadwal. Lalu yang kedua yaitu informasi jadwal lebih jelas dan terpusat. Yang ketiga, dapat mengurangi kesalahan komunikasi. Dan yang keempat, dapat memudahkan pengelolaan kegiatan atau dapat mengelola jadwal kegiatan. Nah, yang terakhir, jadwal mudah diakses kapan saja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu penerapan konsep dasar teknologi informasi. Yang pertama, perangkat yang dibutuhkan adalah seperti perangkat keras, yaitu laptop atau PC dan smartphone. Kemudian ada perangkat lunak, yaitu sistem operasi Windows atau Linux, browser, dan aplikasi pengelola jadwal. Kemudian ada data atau informasi, yaitu seperti data jadwal kegiatan, data pengguna, data lokasi kegiatan, dan data perubahan jadwal. Kemudian ada pengguna sistem, seperti mahasiswa atau anggota, admin atau pengurus, dan dosen atau pembina. Kemudian setelah yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah, di mana pengelolaan jadwal secara manual banyak sekali menimbulkan masalah, seperti jadwal yang bentrok hingga kesalahan komunikasi. Penerapan sistem informasi pada pengelolaan jadwal kegiatan berbasis digital ini sangat diperlukan sebagai solusi untuk menyediakan informasi yang terpusat, akurat, dan mudah diakses. Pengelolaan jadwal kegiatan berbasis kegiatan ini juga dapat membuat proses pengelolaan jadwal menjadi lebih terstruktur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.